Waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu, Bapak. Ibu, Bapak, perkenalkan nama saya Bidan Ingrid. Saya bidan yang bertugas di Puskesmas Ialang. Sebelumnya Ibu ada yang bisa saya bantu? Saya rencana mau pasang KB. Saya baru siap melahirkan 3 bulan. Saya ingin ber-KB yang tidak gemuk. Sebelumnya Ibu tahu nggak informasi apa tentang KB, Bu? Tahu, cuman suntik sama kondom aja. Ada yang lain? Ada yang lain? Iya, nanti saya akan jelaskan. Tapi sebelumnya saya isi dulu biodata Ibu ya. Ya. Namanya siapa, Bu? Sofia, Iya. Umur, Bu? 30. Bapak namanya siapa, Pak? Pak Fauzan, Fauzan. Umur berapa, Pak? 40. 40 tahun. Alamatnya di mana ya? Di Lamjot. Lancar ya. Ibu udah punya anak, Bu? Berapa anaknya? Ini anak pertama? Iya, anak pertama. Anak pertama. Sebelumnya berarti Ibu pakai KB apa? Kondom. Oh, sebelumnya Ibu pakai kondomnya. Ya. Jadi Ibu belum dapat head selama masa nifas ini, Bu, ya? Ya, belum. Baik Ibu, saya akan menjelaskan karena ini Ibu baru pertama kali ber-KB. Ya. Ibu masih menyusui kan? Iya, masih. Ibu masih menyusui. Baik Ibu, saya akan jelaskan. Jadi KB itu ada dua ya Bu, ada yang hormonal dan ada juga yang non hormonal. Ya. Kalau yang ada hormonal, dia contohnya suntik, pil, sama implan Bu. Implan itu yang dipasang di bawah kulit. Nah kalau suntik jenisnya yang ada di kita itu ada suntik 3 bulan. Nah, jadi suntik itu diberikan 3 bulan sekali. Karena Ibu lagi menyusui sebenarnya suntik 3 bulan ini cocok untuk Ibu menyusui karena tidak mengandung hormon estrogen, dia hanya hormon progestin, jadi tidak menghambat produksi ASI. Nah itu sangat efektif dan juga mudah untuk berhenti. Tapi kalau KB hormonal ini sewaktu-waktu Ibu mau hamil dia agak panjang Bu masa kesuburannya. Ya. Satu lagi implan juga bisa digunakan pada ibu yang menyusui. Implan digunakan selama 3 tahun pemakaiannya di bawah kulit, tapi kekurangannya adalah menambah berat badan Ibu karena tadi Ibu tidak mau naik berat badan ya, Iya. Bu? Iya, betul. Iya. Juga efek samping dari hormonal ini Bu, yang suntik terutama dia akan mengganggu siklus mens Bu. Jadi bisa jadi Ibu setelah pemakaian suntik bisa jadi Ibu mensnya panjang atau flag Ya. ataupun Ibu tidak mens sama sekali. Dan juga kekurangannya dia tidak melindungi terhadap HIV dan infeksi menular seksual. Gitu. Jadi walaupun Ibu pakai suntik lebih amannya supaya tidak terinfeksi IMS harus pakai kondom lagi seperti itu. Nah tadi karena Ibu tidak mau yang hormon yang tidak membuat gemuk, di sini juga ada pilihan KB AKDR Bu atau IUD. Sebagian besar perempuan bisa memakai AKDR secara aman Bu. Jadi jika Ibu kalau AKDR ini Bu kelebihannya adalah pemakaiannya jangka panjang Bu. Jadi bisa dipakai 8-10 tahun. Tapi kalau Ibu kira-kira misalnya 2 tahun lagi mau hamil, AKDR juga mudah untuk dibuka Bu. Jadi nggak mesti Ibu harus nunggu 10 tahun Bu. Misalnya Ibu mau 2-3 tahun Ibu mau punya anak, Ibu tetap bisa dibuka AKDR-nya. Cuma jangka waktunya itu 8-10 tahun. Nah kalau AKDR ini dia tidak gemuk Bu, tidak menyebabkan gemuk karena dia bukan hormonal Bu. Nah, AKDR ini Pak bentuknya kecil Pak seperti korek api. Nanti ini dipasang di dalam rahim Ibu. Ini pemakaiannya insya Allah nggak sakit Bu ya. Ya. Jadi dia cuma kayak nyeri head aja. Gitu. Juga kontrolnya Ibu bisa lakukan kontrol sendiri nanti. Jadi kita akan melebihkan sedikit benang di sini nanti waktu Ibu mencuci kemaluan bisa Ibu kontrol sendiri. Nah ini biasanya minim sekali efek samping. Nah, salah satu efek sampingnya adalah biasanya pada awal pemakaian pertama mens Ibu itu biasanya agak memanjang Bu. Biasanya Ibu mens berapa hari Bu? 7 hari, 8. 8 hari, 7
7 atau 8 hari ya Bu ya. Iya. Nah kalau pakai IUD ini Bu, mungkin match-nya akan nanti 10 atau 12 hari. Tapi nggak apa-apa Bu. Nanti kalau memang Ibu ada keluhan, bulan depan Ibu boleh kontrol lagi ya Bu. Iya, iya. Iya. Jadi bagaimana Ibu Bapak kira-kira mau pakai KB apa? IUD. Mau pakai IUD aja Iya. ya. Heeh. Nah, gimana Bapak? Bapak setuju? Itu pada saat berhubungan apa nggak terganggu atau gimana? Nah, itu biasanya memang agak mengganggu sedikit ya, tapi sayang kebanyakan pasien saya memang nggak ada keluhan nih Bapak, tapi kadang-kadang mungkin ya karena benangnya di luar mulut rahim mau ada hubungan agak terganggu, tapi tenang aja Pak, ini nggak akan sakit gitu. Baik Ibu, gimana mau pakai IUD Bu? Iya, mau pakai IUD. Pakai IUD aja. Ya. Karena ini nggak gemuk Bu. Nanti Ibu jangan takut kalau misalnya Ibu nggak mau, misalnya Ibu kira-kira 2 atau 5 tahun mau punya anak, bisa Ya. dicopot, nggak mesti nunggu 8 tahun ya Bu. Iya. Oke Ibu, sebelum saya lakukan tindakan, ini Ibu tanda tanganin dulu ya, Ya. inform konsen. Berarti Ibu dan Bapak sudah setuju untuk dipasang IUD. Ya. Ini Ibu, tekan di sini ya Bu. Ya. Saya di sini. Baik Ibu, sebelum pemasangan saya akan periksa dulu ya. Oh ya Ibu, Ya. nanti buang air kecil dulu ya Bu. Iya, iya, iya. Di sana Bu ya.